Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari website blog saya yang berisikan tentang artificial intelligence. Sebelumnya kita masukkan dulu alamat website tersebut, yaitu Abdullah Robitul Hasan TI Poltek Tegal 9.wordpress.com. Kita enter. Selanjutnya ini adalah tampilan awal dari website saya. Di sini terdapat menu home dan juga menu about. Kita coba untuk mengklik tombol about, maka di sini akan muncul isi identitas dari saya, yaitu nama Abdullah Robitul Hasan, NIM 230901116, dan weblog ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah konsep teknologi informasi, program studi sarjana terapan teknik informatika Politeknik Harapan Bersama Tegal. Selanjutnya, apabila kita mengklik tombol home, maka kita akan tertuju ke halaman utama website tersebut. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Yang pertama yaitu definisi AI. Jadi, AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Organisasi modern mengumpulkan data dalam jumlah besar dari beragam sumber seperti sensor pintar, konten buatan manusia, alat pemantauan, dan log system. Tujuan menggunakan AI adalah untuk menciptakan sistem belajar mandiri yang memperoleh makna dari data. Kemudian, AI dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah baru dengan cara layaknya yang dilakukan oleh manusia. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah AI. Sejarah AI sangat menarik dan beragam. Berikut adalah ringkasan dari sejarah AI. Yang pertama, pada awal abad ke-20, konsep awal AI muncul dengan penelitian tentang logika matematika dan komputasi. Dan pada tahun 1940-an sampai 1950-an, perkembangan komputer memainkan peran penting dalam perkembangan awal AI. Dan pada tahun 1950-an sampai 1960-an, pada periode ini istilah kecerdasan buatan pertama kali digunakan dan AI menjadi disiplin ilmu yang lebih terstruktur. Selanjutnya pada tahun 1970-an sampai 1980-an, pada periode ini fokus utama AI adalah pada pengolahan bahasa alami dan sistem berbasis pengetahuan. Dan pada tahun 1990-an, meskipun AI mengalami beberapa kemunduran dan kekecewaan pada tahun 1980-an, perkembangan dalam pembelajaran mesin dan jaringan saraf kembali menarik perhatian. Pada tahun 2000-an, perkembangan teknologi komputasi, data besar, dan peningkatan perangkat keras menyebabkan kemajuan pesat dan deep learning dan pembelajaran mesin. Perusahaan teknologi besar mulai menginvestasikan sumber daya besar dalam AI. Selanjutnya pada tahun 2010-an, AI mulai merasuki banyak aspek kehidupan sehari-hari melalui teknologi seperti asisten virtual, kendaraan otonom, dan sistem pemrosesan bahasa alami yang semakin canggih. Dan pada tahun 2020-an, AI semakin diterapkan di berbagai industri termasuk kesehatan, finansial, otomotif, dan lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis AI. Beberapa jenis-jenis AI antara lain yang pertama yaitu AI kuat. Jenis AI ini memiliki kemampuan yang setara dengan kecerdasan manusia. AGI atau AI kuat dapat memahami, belajar, dan menjalankan tugas-tugas yang memerlukan pemikiran manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu AI lemah. AI lemah adalah jenis AI yang memiliki kemampuan terbatas untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.
Contohnya termasuk asisten virtual seperti Siri atau Alexa yang dapat menjawab pertanyaan, atau sistem rekomendasi seperti yang digunakan oleh Netflix atau Amazon. Yang ketiga yaitu AI simbolik. Jenis AI ini berfokus pada pemrosesan simbol dan logika. Selanjutnya yaitu machine learning atau pembelajaran mesin. Machine learning adalah subdomain AI yang menggunakan algoritma untuk memungkinkan komputer belajar dari data. Selanjutnya yang kelima yaitu deep learning. Deep learning adalah subdomain dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk memprosesan data kompleks seperti pengenalan gambar dan suara. Yang keenam, pemrosesan bahasa alami. AI dalam NLP atau pemrosesan bahasa alami memungkinkan komputer untuk memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan bahasa manusia. Yang ketujuh yaitu fisik komputer. AI dalam fisik komputer memungkinkan komputer untuk memproses dan memahami gambar dan video. Yang kedelapan yaitu AI dalam robotika. AI digunakan dalam pengembangan robotika untuk membuat robot yang dapat belajar dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Yang kesembilan yaitu AI dalam kesehatan. AI ini digunakan dalam diagnostik medis, pemantauan pasien, dan penelitian obat-obatan. Selanjutnya yaitu AI etika. Jenis AI ini tidak mengacu pada kemampuan teknis, tetapi pada pengembangan AI yang etis dan aman serta pertimbangan terkait dampak sosial, privasi, dan bias. Selanjutnya yaitu AI kuat. Sebagai konsep spekulatif, AI kuat superintelijen ini mengacu pada AI yang lebih jauh cerdas daripada manusia, memiliki pemahaman yang mendalam tentang segala hal, dan mungkin mengambil alih kontrol atas diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu contoh AI. Beberapa contoh AI antara lain yang pertama yaitu deepfake Facebook. Deepfake Facebook yaitu beberapa contoh AI antara lain yang pertama yaitu deepfake Facebook. Salah satu contoh dari AI adalah teknologi deepfake yang dimiliki oleh Facebook. AI ini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. Dengan teknologi ini, kamu tidak perlu lagi menandai seseorang yang ada pada foto tersebut secara manual, karena AI ini akan melakukannya secara otomatis. Selanjutnya yaitu rekomendasi e-commerce. Konsep penerapan AI yang sering kamu jumpai adalah salah satunya adalah rekomendasi produk pada e-commerce. Mungkin kamu pernah berbelanja di salah satu e-commerce dan ketika kamu berbelanja ada produk-produk yang direkomendasikan untukmu. Jadi produk yang direkomendasikan tersebut bukan dari seseorang yang memprediksi kira-kira apa yang kita beli, namun hal tersebut adalah hasil dari AI. Kemudian yang ketiga yaitu asisten virtual. Contoh dari kecerdasan buatan berikutnya yaitu asisten virtual. Ada banyak penyedia asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, atau Alexa. Seperti asisten pada umumnya, asisten virtual ini juga bisa diajak berinteraksi. Selain itu, asisten virtual dapat mencatat kapan kamu ada janji atau acara dan memberikan informasi ketika waktu acara yang ditentukan segera tiba. Selanjutnya yaitu kelebihan AI. Kelebihan AI antara lain yang pertama yaitu bersifat abadi atau permanen. AI adalah kecerdasan buatan yang bersifat abadi atau permanen. Disebut permanen karena AI dapat digunakan berulang kali di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua yaitu memberikan banyak kemudahan. Pembuatan AI memang dikhususkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Data yang diterima sebelumnya akan disimpan dan bisa diakses kembali di kemudian hari. Yang ketiga yaitu konsisten dan teliti. AI juga memiliki sifat konsisten dan teliti. Semua data dan pengetahuan yang masuk tidak akan berkurang, serta peluang AI melakukan kesalahan adalah sangat kecil. Yang terakhir yaitu bisa disimpan. AI mempunyai kelebihan yaitu dapat mengolah big data, sehingga data sebesar dan sebanyak apapun yang diterima tidak akan menjadi masalah. Selanjutnya yaitu
kelemahan atau kekurangan AI. Beberapa kekurangan AI antara lain yang pertama yaitu cost yang tinggi. Untuk membuat teknologi yang menggunakan sistem AI, ini diperlukan cost atau biaya yang tinggi karena adanya kompleksitas mesin yang mendukung AI. Sangat masuk akal jika mesin yang digerakkan oleh sistem AI ini bisa terbilang cukup mahal dan spesifik. Yang kedua yaitu memperkecil lapangan pekerjaan. Karena semua pekerjaan bisa dilakukan dengan AI, maka hal tersebut dapat membuat lapangan pekerjaan semakin kecil. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memiliki kreativitas. AI hanya akan melakukan tugas-tugas yang sebelumnya sudah diatur dan direncanakan oleh manusia. Selanjutnya yaitu tidak tahu etika. Apapun pekerjaannya, pastinya akan membutuhkan tenaga dan pikiran manusia walaupun hanya sedikit. AI dapat membantu organisasi atau perusahaan dengan mengefektifkan waktu kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu jenis teknologi AI. Jenis teknologi AI dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu mesin reaktif. Sistem AI tidak memiliki memori dan spesifik tugas. Contohnya adalah Deep Blue, program catur IBM yang mengalahkan Garry Kasparov pada tahun 1990-an. Kemudian yang kedua yaitu memori terbatas. Sistem AI ini memiliki memori sehingga mereka dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk menginformasikan keputusan di masa depan. Kemudian yaitu teori pikiran. Teori pikiran adalah istilah psikologi ketika diterapkan pada AI. Berarti sistem tersebut akan memiliki kecerdasan sosial untuk memahami emosi. Selanjutnya yaitu kesadaran diri. Dalam kategori ini, sistem AI memiliki kesadaran diri yang memberi mereka kesadaran. Mesin dengan kesadaran diri memahami keadaan mereka saat ini. Namun AI jenis ini belum ada. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat AI bagi kehidupan manusia. Berbagai manfaat AI bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu menghemat waktu. Keberadaan AI sangat menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu lama bagi manusia. Dalam bidang kesehatan misalnya, para pekerja di rumah sakit dimudahkan dalam mencari data pasien dalam hitungan detik. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Penghematan waktu saat bekerja bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Saat AI bekerja dalam mengekstrak data yang perlu dianalisis, kita bisa menyelesaikan tugas lain yang harus selesai pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu meminimalisir kesalahan manusia. Manfaat yang satu ini sangat membuat AI berjasa dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kecerdasan buatan yang ada di berbagai program, aplikasi dan sistem dalam perangkat elektronik membantu kita dalam memeriksa kesalahan yang tidak terlihat. Ini bisa kita lihat dari fitur spelling dan grammar check yang berada pada aplikasi pengolahan kata. Yang selanjutnya yaitu mengotomatiskan tugas berulang. Sistem AI memungkinkan pengotomatisan setiap tugas yang harus dilakukan setiap hari. Kemudian yang kelima yaitu memberikan harapan baru. Harapan yang diberikan AI bisa kita lihat dari alat-alat medis dan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Kemudian selanjutnya yaitu peranan AI dalam berbagai bidang. Peranan AI dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang kesehatan. Yang pertama perannya sebagai diagnosis penyakit, perencanaan perawatan, dan penelitian medis. Kemudian dalam bidang otomotif, AI berperan sebagai mobil otonom, pemantauan kendaraan, dan sistem bantuan pengemudi. Dan dalam bidang keuangan, AI berperan sebagai perdagangan saham, manajemen risiko, dan deteksi penipuan. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, AI berperan sebagai e-learning, tutor pintar, dan penilaian otomatis. Selanjutnya dalam bidang manufaktur. Dalam bidang ini AI berperan sebagai otomatisasi produksi, pemeliharaan prediktif mesin, dan pengawasan kualitas.
Setiap bidang ini memiliki beragam aplikasi AI yang membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas dalam berbagai industri. Selanjutnya yaitu komponen utama dari arsitektur aplikasi AI. Materi yang terakhir yaitu komponen utama dari arsitektur aplikasi AI. Arsitektur kecerdasan buatan terdiri dari 4 lapisan inti. Lapisan yang pertama yaitu lapisan data. AI dibangun di atas berbagai teknologi seperti machine learning, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan gambar. Inti dari teknologi ini adalah data yang membentuk lapisan dasar AI. Lapisan ini terutama berfokus pada persiapan data untuk aplikasi AI. Kemudian lapisan yang kedua yaitu kerangka kerja ML atau lapisan algoritma. Kerangka kerja ML dibuat oleh para insinyur yang bekerja sama dengan para ilmuwan data untuk memenuhi persyaratan kasus penggunaan bisnis tertentu. Selanjutnya lapisan yang ketiga yaitu lapisan model. Pada lapisan model, developer aplikasi mengimplementasikan model AI dan melatihnya menggunakan data dan algoritma dari lapisan sebelumnya. Lapisan ini sangat penting untuk kemampuan pengambilan keputusan sistem AI. Berikut adalah beberapa komponen utama dari lapisan ini. Yang pertama, struktur model. Yang kedua, parameter dan fungsi model. Yang ketiga yaitu pengoptimal. Selanjutnya, lapisan yang terakhir, lapisan yang keempat yaitu lapisan aplikasi. Lapisan keempat adalah lapisan aplikasi yang merupakan bagian arsitektur AI yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Selain itu, pada bagian paling bawah ada 3 logo sosial media, yakni Instagram, Facebook, dan YouTube, yang apabila kita klik salah satunya maka akan tertuju ke akun sang penulis, sang pembuat web ini, yaitu saya. Kemudian untuk kita mengecek web kita, nilai web kita bisa mengkopi web kita. Kemudian kita cek di GTmetrix. Kita paste di sini dan kita klik yang test your site. Ini memerlukan beberapa waktu. Kita tunggu saja. Ini adalah nilai dari website saya, yaitu nilainya A dengan performa 100% dan struktur 100%. Ya, sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.